Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Apa kabarnya? Mudah-mudahan Ananda selalu berada dalam keadaan sehat-sehat saja. Jangan lupa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat dan kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Hai Nanda sekalian, bersua kembali sama Ibu Daniar dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sekarang kita memasuki tahun ajaran baru, semangat baru, suasana baru. Nanda harus belajar penuh dengan semangat. Nah, biasakanlah di awal belajar, berdoa, dan membaca Al-Quran. Semoga Allah memberikan kemudahan-kemudahan dalam Ananda menerima pelajaran. Adapun pelajaran kita hari ini adalah tentang teks berita. Silakan Anda simak berita berikut ini. Tawuran antara warga Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat dan warga Manggarai, Jakarta Selatan kembali terjadi. Berbekal senjata tajam, petasan, batu, dan bom molotov, warga saling serang di perlintasan kereta stasiun Manggarai dan di Jalan Minangkabau, Barat Raya. Letupan bom molotov ini langsung membakar perlintasan kereta di stasiun Manggarai yang dijadikan lokasi tawuran antara dua warga Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat dan warga Manggarai, Jakarta Selatan Rabu sore. Berbekal senjata tajam, petasan dan batu, kedua kelompok warga ini saling serang. Selain menyebabkan gangguan perjalanan kereta api dari dan ke stasiun Manggarai, beberapa penumpang kereta api juga terluka akibat terkena lemparan batu. Aksi tawuran bubar setelah petugas kepolisian dari Polres Jakarta Pusat dan Polres Jakarta Selatan melepaskan tembakan gas air mata. Namun tawuran itu berpindah tempat ke Jalan Minangkabau Barat Raya sehingga arus lalu lintas dari kawasan Setiabudi menuju Manggarai maupun sebaliknya tidak bisa melintas. Menurut salah seorang warga, aksi tawuran terjadi sejak kemarin dan kembali lagi terjadi di saat sore hari. Tidak ada korban jiwa maupun penangkapan dari polisi dalam peristiwa ini. Jadi dari kemarin sih sebenarnya udah berlanjutnya, cuma dari rel tadi tuh perangnya, dari rel. Terus habis dari rel tahu kenapa pindah ke sini jadinya ke lampu merah. Kelihatan ada yang luka atau itu? Kalau untuk luka saya nggak tahu nih. Hingga Rabu malam, petugas kepolisian dari Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan masih melakukan penjagaan di lokasi guna mencegah tawuran kembali berlanjut. Galih Putra, Jakarta. Nah, dari berita yang Nanda simak tadi, dapat kita pelajari, pelajaran kita hari ini adalah tentang teks berita dengan KD 3.1, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur berita. Dengan tujuan pembelajaran, diharapkan Ananda dapat menentukan satu, pengertian berita. Kedua, ciri-ciri berita. Yang ketiga, unsur-unsur berita. Yang keempat, fungsi berita. Nah, bukan coba menerangkan, menjelaskan tentang pelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah pengertian berita. Berita merupakan bentuk laporan suatu kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi atau suatu keterangan terbaru dari suatu peristiwa. Yang kedua, ciri-ciri berita. Yang pertama, fakta. Artinya, suatu peristiwa atau kejadian benar-benar terjadi, bukan cerita fiksi atau cerita imajinasi. Yang kedua, baru atau up to date. Artinya, suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi sebulan yang lalu dan tidak mempunyai nilai sebagai sebuah bahan berita dan layak untuk diberitakan. Berita ini merupakan sebuah ulasan penggambaran cerita masa lalu di mana peristiwa tersebut sudah diketahui oleh si pembaca atau pendengar. Yang ketiga, luar biasa. Nah, artinya suatu peristiwa atau kejadian jarang terjadi. Mengherankan, merupakan suatu bahan berita yang baik untuk diberitakan. Contohnya,
seorang dokter Yogi Ahmad Erlangga, seorang dosen ITB, berhasil memecahkan rumus matematika. Yang ketiga, unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita dengan rumus 5W tambah 1H atau disingkat dengan adik Simba. Nah, Ibu akan coba menjelaskannya. Yang pertama, apa? Atau bahasa Inggrisnya what. Artinya apa yang diberitakan. Yang kedua, siapa atau who. Artinya siapa saja orang-orang yang terlibat dalam suatu peristiwa. Yang ketiga, kapan atau when. Yaitu menunjukkan waktu terjadinya suatu peristiwa. Yang keempat, di mana atau where adalah menunjukkan tempat terjadinya suatu peristiwa. Yang kelima, mengapa atau why. Itu adalah apa sebab-sebab terjadinya suatu peristiwa. Yang keenam, terakhir, bagaimana atau how. Artinya menjelaskan proses terjadinya atau apa dampak terjadinya dari suatu peristiwa. Materi kita terakhir adalah fungsi berita. Nah, fungsi berita adalah untuk mengetahui informasi terbaru masa kini yang sedang diberitakan secara langsung. Nah, sekarang bisa Anda lihat apa yang sedang melanda bangsa Indonesia maupun dunia diberitakan secara langsung oleh seluruh siaran televisi Indonesia maupun dunia. Dengan Anda melihat berita tersebut, berarti Anda sudah memperoleh fungsi dari sebuah berita. Hai Nanda sekalian, dapat kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah pengertian berita. Yang kedua, ciri-ciri berita. Yang ketiga, unsur-unsur berita. Dan yang keempat, fungsi berita. Nanda sekalian, di awal pembelajaran tadi, Anda sudah melihat tayangan beritanya. Untuk tugas, tentukanlah unsur-unsur beritanya. Dan Anda buat di buku latihan. Oh ya Nanda, untuk selalu menjaga diri dari hal-hal yang dapat merugikan diri kita sendiri. Nah, itulah pelajaran kita hari ini. Bu sudah dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.